sekitar 29 murid di kelas, mulai dari kelas 7, 8, 9 itu ternyata belum bisa baca. Ada satu hal yang membuat saya penasaran terkait beredarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman bicara? Ketemu dengan saya Novi di podcast Teman Bicara dengan judul Seberapa Penting Program Literasi di Sekolah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di link YouTube kita. Jangan lupa like dan subscribe link YouTube channel kita untuk sebagai dukungan positif agar kami selalu termotivasi memberikan informasi dan edukasi positif. Telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber yang memiliki peran penting di program literasi SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Iin dan Ustazah Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan ya Ustazah untuk ngobrol di acara kegiatan Teman Bicara. Nah, ini mungkin diperkenalkan dulu ya Ustazah. Narasumber yang pertama ada Ustazah Iin Quraisin. Beliau adalah Ketua Perpustakaan Nurul Ilmi SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Hai Ustazah Iin. Hai Ustazah Novi. Alhamdulillah. Sekarang narasumber yang kedua ada Ustazah Febri. Beliau adalah Ketua Tim Gerakan Literasi SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Halo Ustazah Novi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman, kita mau tanya-tanya dulu nih Ustazah. Boleh tahu nggak sih kesibukan akhir-akhir ini apa aja Ustazah? Saya dulu ya. Boleh. Alhamdulillah, ini baru-barusan aja kita melaksanakan IGHD ya, yaitu Istiqomah Green and Healthy Day yang biasanya kita lakukan kegiatan ini per bulan, biasanya di akhir bulan. Nah, di mana saya kebetulan di kelas 1 ya, mengajak mereka untuk selain senam juga ada kegiatan yang menarik untuk mereka ikuti, yaitu packing kompos dan menimbang yang nantinya akan dijual. Dijual nih. Dijual. Jadi anak-anak nih selain melakukan kegiatan positif atau edukasi, mereka tahu ada nilai ekonomis di dalamnya sebenarnya. Kita kenalkan sedikit demi sedikit, walaupun yang jualan kami gurunya bunda-bundanya gitu. Karena itu juga akan dijadikan kembali untuk kegiatan IGHD berikutnya. Wah, Masya Allah nih keren banget. Kalau Ustazah ini boleh di-spill ya. Kayaknya dari ini fase A atau B nih kira-kira? Fase A. Oh, fase A. Iya, masih menggemaskan ini ya. Nah, boleh kita ke ranah Ustazah Febri nih. Kira-kira kalau tadi Ustazah Iin ada kegiatan packing kompos dan menjual produk nih. Apakah kegiatan Ustazah Febri sama atau beda atau lebih seru nih kegiatannya? Kalau dari segi kegiatan anak-anak sama, hari ini IGHD dan untuk kelas 3, karena saya pengampu guru kelas 3 itu kegiatan green activity-nya adalah menanam. Khususnya tadi itu menanam cabai. Menanam cabai, wah betul. Pedes Selain ini. Berjumpa ya, yang merupakan program mingguan kita. Kalau dari saya pribadi, kesibukannya selain ngajar ya, anuin anak-anak di kelas, akhir-akhir ini saya sedang sibuk editing naskah. Editing naskah. Ya, jadi kemarin dikit dong Ustazah. Boleh, karena kemarin itu kebetulan due date dari pengumpulan Festival Literasi Balikpapan yang keempat. Jadi saya editing tulisan anak-anak nih. Kita nyambungnya ke literasi ternyata ya. Benar sekali. Ya, ngedit tulisan anak-anak sekitar 73 total sama tulisan guru gitu. Dan sebelumnya sekitar 25 naskah Innovation Day SIT Istiqomah. Wah, jadi lumayan nih baca naskahnya luar biasa. Sampai pegel matanya. Bener, jadi Ustazah Febri ini nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Maksudnya kebiasaan literasinya ini mau tidak mau harus terlaksana tiap hari, dan memang kalau namanya hobi ya Ustazah itu bisa jadi kegemaran, tapi ada sesuatu yang bisa dibiasakan. Nah, salah satunya adalah literasi ini. Nah, alhamdulillah selain literasi nih ada beberapa hal nih yang mau saya bahas nih Ustazah. Akhir-akhir ini Ustazah ada satu hal yang membuat saya penasaran.
terkait beredarnya video viral puluhan siswa SMP yang tidak bisa membaca. Ustazah Iin atau Ustazah Febri pernah dengar nggak sih? Pernah. Nah, boleh nih. Yang di Jawa Barat ya? Iya, benar sekali. Alhamdulillah nggak ada di Kalimantan Timur ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi nih, kalau pernah lihat video viralnya nih, boleh tanya nih atau share info yang Ustazah ketahui nih tentang video viral ini. Ya, jadi ini kejadiannya di sebuah SMP negeri di Jawa Barat, dan kasusnya itu adalah sekitar 29 murid di kelas, mulai dari kelas 7, 8, 9 itu ternyata belum bisa baca. Seperti itu ya? Iya, belum lancar baca. Ada Belum sebagian lancar juga membaca. yang belum lancar membaca. Dan ini kalau 29, kalau di sekolah kita setara berapa kelas nih Ustazah? Satu kelas. Wah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Selain dari jumlahnya nih, apakah ini berasal dari satu level aja sih Ustazah? Misalnya dari kelas 7 aja atau gimana itu? Jadi menyebar. Jadi kelas 7 itu ada berapa siswa, kelas 8 berapa siswa, bahkan di kelas 9 pun ada juga gitu. Saya agak kaget sih Ustazah dengan di zaman yang secanggih ini, maksudnya dengan di era ini tahun 2024 loh gitu. Kok masih ada anak SMP yang belum bisa membaca? Ini menurut Ustazah apa sih ya jadi kemungkinan penyebab masalah atau viralnya video ini bisa terjadi gitu? Ada info atau kemungkinan yang bisa Ustazah kasih tahu nih ke saya? Oke, mungkin dari saya ya Ustazah. Mungkin yang terdekat ketika dia sekarang kan di jenjang SMP ya. Benar. Yang terdekat ke SMP dulu, mungkin di awal masuk SMP itu ada tidak ya seleksi. Ketika masuk SMP itu prosedur seleksinya seperti apa? Semacam screening awal lah ya Ustazah. Nah, kok bisa terjadi? Nah, atau mungkin latar belakang sebelumnya kan kita mengalami masa pandemi itu kurang lebih 2 tahun lebih ya. Iya, benar sekali. 2 tahun setengah lebih. Nah, apakah karena itu? Tapi kan kemungkinan besar untuk usia SMP itu kayaknya sangat jarang terjadi hal seperti itu. Terlihat ini ya Ustazah, terlihat terlambat ditangani nggak sih untuk mereka ini kan bukan anak kecil menggemaskan yang usia di kelas 1 sampai 2 SD ya. Kalau di fase A di sekolah dasar itu kan ibaratnya masih normal atau tahap wajar kelas 1 sampai 2. Kita yang di kelas 4, 5 belum bisa membaca aja kita udah ini panik. nih, udah panik gitu. Maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu sampai ini terjadi viralnya di SMP. Betul. Nah, apakah ada menurut Ustazah ini ada satu sistem yang sebenarnya menjadi permasalahan atau penyebab dari terjadinya viralnya anak-anak yang belum bisa membaca di usia remaja? Kalau menurut saya ini di luar sistem PBDB tadi ya. Karena itu juga merupakan pertanyaan besar, mengapa kok bisa sampai ada anak yang belum bisa membaca selevel sekolah menengah pertama gitu ya. Karena ini sejauh pengalaman saya sebagai pendidik gitu ya, belum pernah menemukan anak SMP yang belum bisa baca gitu ya. Sampai biasanya, sekarang ya di sekolah kita lah ya. Biasanya kemampuan membaca ini kan sudah tuntas di level sekolah dasar, khususnya di kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 3 ke atas tuh udah bisa lah, udah mulai lancar. Kelas 4, 5, 6 apalagi sudah lancar. Sehingga kalau ada case seperti ini tuh kayak sangat mengejutkan dan kok bisa ya gitu ya. Benar. Betul. Jadi bisa jadi disebabkannya banyak hal, banyak faktor. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Ustazah Iin adalah faktor pandemi. Karena pandemi COVID, karena selama 2 tahun itu kan mereka bisa jadi sekolahnya online atau penugasan saja di rumah. Benar. Dan ternyata yang ditugasin ya sama yang ngerjain tuh beda. Betul. Dan di yang masa ngerjain pandemi, orang tuanya. Di masa pandemi itu kan mereka lagi di kelas SD ya. Iya, benar. Jadi lepasnya di situ. Ketika di kelas rendah 1, 2, 3 belum terlalu lancar membaca, terkena pandemi di kelas 4, 5, 6-nya, sehingga
terlewat. Fase itu Ya, terlewat untuk fase terlewat. literasi ya Ustazah. Betul. Jadi sebenarnya kalau alhamdulillah di sekolah kita itu khususnya di Kalimantan Timur ya Ustazah, di Balikpapan ini kita belum pernah bertemu dengan anak-anak yang SMP yang belum bisa membaca. Ya. Nah syukurnya. Nah coba kita akan mencoba mengkoneksikan nih apa yang bisa kita lakukan sebagai penggiat literasi atau tenaga pengajar di sekolah dasar sehingga kejadian ini tidak terjadi di kota Kalimantan Timur atau kota Balikpapan. Nah, seperti yang apa saja sih program yang ada di Perpustakaan Nurul Ilmi SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Nah Ustazah, kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya kan ada kurikulum pembelajaran ya Ustazah. Apakah sebenarnya di sekolah kita itu sudah ada atau metode atau program pembelajaran yang menunjang untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa di sekolah? Boleh nih kalau dari Ustazah Iin sebagai kepala perpustakaan, ada nggak sih program-program yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nurul Ilmi Ustazah? Kalau saya khususnya di fase A ya, fase A itu kelas 1 dan kelas 2, kita tidak terpaku apapun itu kurikulumnya, namanya literasi terus aja kita laksanakan, kita tingkatkan. Terkhusus mungkin di Perpustakaan Nurul Ilmi kita punya program yang kita kembangkan, terus tingkatkan ya, tidak terbatas ketika kita mau akreditasi maupun ketika kita mau ikut kegiatan lomba. Nah, malah justru dari situlah kita mulai mengembangkan, melebarkan sayapnya baik internal maupun eksternal. Dari internal sendiri kita punya program ya, yang mana kita ya Perpus Nurul Ilmi sudah kerjasama dengan pihak sekolah ya. Jadi apapun kegiatan itu kita lanjut, misalnya nih di kelas fase A kelas 1-2 kita mengadakan kegiatan Senin Literasi atau Literasi Day. Biasanya di awal ya, setelah opening kelas kita adakan Senin Literasi, dimana untuk kelas 1 itu karena mungkin di awal masuk mereka ada yang membacanya, ada yang sudah lancar, ada yang belum. Nah, kita memfasilitasi semua itu dengan cara membacakan, baik itu menggunakan big book, ya buku besar, buku yang besar ya, kita namanya read aloud. Kita bacakan selewat itu, ataupun kita membacakan menggunakan slide. Dan kita gunakan fasilitas yang ada yang diberikan oleh sekolah untuk kami di kelas ya. Misalnya karena memang mereka itu tidak atau belum lancar membaca, kita tunjukkan menggunakan pointer bacaan-bacaan itu ke mereka, dan mereka bisa ikutin dari situ. Ini sangat menarik buat anak-anak yang visual ya Ustazah. Iya. Tapi mereka fokus akhirnya kan. Akhirnya fokus. Kemudian di sisi lain setelah berjalannya waktu, ini khusus untuk anak kelas 1 ya. Selain itu mereka belajar menulis ya, tentunya melalui bimbingan. Nah, contoh apa sih? Kan literasi tidak hanya membaca ya, menulis juga. Jadi prosesnya seperti itu. Kita sediakan kertas berupa template yang ada nama kelas, kemudian di situ ada judul bacaan tadi yang kami bacakan. Itu apa anak sih? Kelas 1 itu ya Ustazah ya. Apa sih judul itu? Ya kami sebelumnya beritahu dulu. Judul itu biasanya di paling atas. Paling atas tulisannya agak besar, tebal gitu ya. Ya instruksi sederhana buat mereka sederhana. kan. Tulis judulnya apa tadi? Oh, mereka sudah paham. Nah, ini tadi judulnya ini. Tinggal menulisnya aja. Oh, hurufnya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu lumayan panjang. Kemudian setelah itu di bulan-bulan berikutnya kan kita bertahap ya, saja ya. Itu literasinya. Kemudian program selanjutnya apa lagi? Banyak sekali, movie learning. Wah, movie learning kan menarik buat mereka tuh masuk ke perpustakaan. Benar Ustazah. Karena notabene kalau udah ketemu sama perpustakaan itu identik dengan kata buku. Nah, pasti disuruh baca nih kalau masuk perpustakaan, iya nggak sih? Jadi membuat mereka nggak membosankan gitu kalau datang ke situ. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang ini kan sudah terbiasa dengan teknologi digital ya Ustazah.
Nah, mereka memang mau cari suasana yang relevan dengan zamannya. Beda dengan zaman kita ya. Kalau dulu saya kalau masuk perpus ya udah baca buku. Betul, karena iya dengan movie learning juga ada tulisan-tulisan ya kan, yang mereka bisa literasi. Benar sekali. Selain itu juga ada education games ya, ada permainan anak-anak yang tidak hanya melulu main gitu, tapi ada unsur pendidikannya di situ. Ada nilai positif yang bisa mereka ambil, bener nih Ustazah. Jadi banyak sekali kemarin. Ini insya Allah kami mau menambah lagi nih untuk education game-nya, kemudian Krep membuat hasil karya yang sangat sederhana buat anak-anak kelas 1. Tapi walaupun sederhana, ini bisa meningkatkan skill mereka. Jadi mengembangkan kreatif dan nalar kritisnya mereka, benar ya Ustazah. Nah, selain dari itu saya tadi agak penasaran nih sama kegiatannya Ustazah Febri. Tadi Ustazah Febri bilangnya lagi menyeleksi nih, menyeleksi apa itu naskahnya anak-anak. Ini anak-anak kelas berapa sih Ustazah? Kelas 6, rata-rata yang ikut adalah kelas 6 dan beberapa siswa dari kelas 4. Ini naskah yang seperti apa sih yang mereka tulis Ustazah? Ya, jadi untuk tahun ini naskah yang mereka tulis di Festival Literasi Balikpapan itu adalah cerita pengalaman. Tentunya pengalaman di sekolah ya. Iya. Jadi dari cerita-cerita yang mereka ceritakan itu adalah seputar pengalaman selama mengikuti kegiatan di SDIT Istiqomah. Rata-rata kegiatan outing, program sekolah, kemudian field trip. Jadi berdasarkan based on story gitu ya? Iya, berdasarkan kisah yang memang mereka alami. Real life. Iya. Jadi itu salah satu program literasi juga tiap tahun yang kita laksanakan yang sudah reguler gitu ya. Kalau untuk siswanya ada Festival Literasi Balikpapan, di ustazahnya atau gurunya juga. Jadi selain siswa ada juga karya tulis guru yang nanti sama-sama diterbitkan berbarengan. Wah, nggak mau kalah nih guru-guru SDIT Istiqomah ya Ustazah. Iya, dan temanya sama, masih cerita pengalaman. Kalau siswa belajar, cerita yang diceritakan oleh guru ini adalah cerita pengalaman selama menjadi pendidik di SDIT Istiqomah. Ini saya nggak sabar nih pengen baca satu-satu. Ini kayaknya seru-seru banget nih ceritanya Ustazah. Ada juga di salah satu penulisnya ada Ustazah Novi. Wah iya, saya juga nunggu-nunggu nih kapan launchingnya ya Ustazah. Nah selain itu nih, apakah kalau untuk dari kelas 6 ini kaget nggak sih untuk tiba-tiba disuruh nulis naskah cerita? Apakah sebenarnya di SDIT Istiqomah sejak kapan sih diajarkan untuk membuat sebuah cerita yang bisa dipublish gitu Ustazah? Ya, sebenarnya dari kelas 1 ya Ustazah ya. Setiap tahun anak-anak ini diminta untuk menulis jurnal kelas. Meskipun diterbitkannya hanya sebatas intern, artinya tidak ber-ISBN gitu ya. Tapi mereka di situ difasilitasi untuk mengungkapkan pemikiran mereka melalui tulisan-tulisan dari kelas 1. Kelas 1. Iya, tentunya kan yang sederhana dulu ya. Sederhana. Tulisan sederhana, semakin naik level kelasnya semakin bagus gitu. Wah, jadi anak-anak di SDIT Istiqomah ini sebenarnya ditunjang oleh berbagai macam program dan fasilitas dari Perpustakaan Nurul Ilmi juga supaya kemampuan literasi yaitu membaca dan juga menulis ini bisa terasah sejak dini ya Ustazah. Betul sekali. Wah, Masya Allah sekali. Dan selanjutnya kita mau bahas hal penting yang lainnya nih Ustazah. Seperti yang kita ketahui nih Ustazah bahwa SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan ini sudah berdiri dari tahun 1997 dan ini termasuk sekolah dasar Islam terpadu pertama di Balikpapan nih Ustazah. Nah, sebagai sekolah yang mengedepankan akhlak tapi juga tidak luput dari program edukasinya juga secara akademis, apakah menurut Ustazah bagaimana sih ketercapaian program literasi atau kompetensi literasi anak-anak di sekolah nih Ustazah? Ya, kalau secara umum di rapat pendidikan tahun ini dan tahun lalu, nilai atau indeks literasi sekolah kita ini di kategori baik. Jadi di zona hijau, aman. Warna hijau ya, aman. Warna hijau ya. aman. Meskipun dari tahun lalu itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Artinya masih sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara keberhasilan program literasi tidak hanya bisa dilihat dari rapat pendidikan kan ya, benar sekali. Karena untuk rapat pendidikan itu hanya segmen tertentu saja yang dinilai. Nah, sedangkan program-program literasi di sekolah kita ini banyak sebenarnya.
Banyak banget mulai ya, dari yang Ustazah. terintegrasi dengan pembelajaran, kemudian yang tersendiri atau lepas, itu banyak sekali Ustazah. Jadi contohnya seperti tadi yang saya yang sudah lakukan ungkapkan. tadi ya, yang editing itu menulis, ya Ustazah. ya, yang untuk kepenulisan siswa dan guru itu merupakan program rutin, setiap tahunnya ada. Penerbitan buku juga larinya akan ke situ. Benar. Dan yang kedua, Senin Literasi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Iin, itu merupakan program bulanan sebenarnya. Ya, jadi selain memahami literasi itu kan konteksnya bukan hanya membaca, Benar. tapi juga memahami informasi yang ada di dalam bacaan. Jadi melalui kegiatan literasi yang memahami teks, siswa ini diminta atau difasilitasi untuk mengeluarkan ide mereka dalam bentuk tulisan terkait dengan apa yang mereka baca. Dan ini yang menjadi evaluasi juga Ustazah Novi dan Ustazah Iin. Ya, karena ternyata kebetulan nih saya fase B ya, di kelas 3, kelas 4 pun kayaknya sama problemnya. Jadi anak-anak sih bisa membaca, tapi untuk memahami isi bacaan itu beberapa anak masih terkendala. Ya, karena ternyata membaca belum tentu memahami. Dan itu yang menjadi PR kita, khususnya guru bahasa Indonesia. Benar Ustazah. Viralnya video puluhan siswa SMP yang tidak bisa membaca bukan hanya fakta, namun merupakan tamparan keras bagi kita semua. Bagaimana mungkin anak-anak ini belum bisa membaca tapi sudah naik kelas? Ini bukan soal menyalahkan salah satu pihak. Guru, sekolah, pemerintah, dan juga orang tua memiliki peran penting. Orang tua harus memiliki peran lebih dalam mendampingi proses belajar anak. Sekolah dan guru memiliki peran untuk lebih memberikan pendampingan khusus dalam proses belajar, serta mendapatkan pelatihan khusus dalam mengidentifikasi kesenjangan atau kemampuan literasi sejak dini. Pemerintah pun harus meng-cross-check kembali sistem kenaikan kelas secara otomatis. Siswa harus dipastikan menguasai kemampuan fundamental di setiap jenjang kelas secara tuntas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan berfokus untuk memperbaiki sistem pendidikan agar siswa-siswi bisa menuntaskan kemampuan fundamental mereka terkait program literasi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, baik teman-teman, sampai juga kita di ujung perbincangan teman bicara kita kali ini. Baik sahabat teman bicara, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe link YouTube channel kita, Istiqomah YPA-ITB Channel. Kita ketemu lagi di episode podcast teman bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.